selanjutnya saya akan dulu mengecek kehadirannya. Akila. Hadir. Hakimi. Hadir. Nabila. Hadir. Nurasisa. Hadir. Andi Faiz. Hadir. Awalia Putri. Hadir. Sarkia. Hadir. Ya, baik. Ya, jadi baik anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar proyek penguatan pelajar Pancasila. Ya. Adapun materi kita pada hari ini kearifan lokal, kue tradisional, ya. Nah, sebelumnya coba sebutkan macam-macam kue tradisional kita. Onde-onde, pandang-pandang. Ya. Pesen. Apa? Putu pesen. Nah, itu tadi macam-macam kue tradisional yang disebutkan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kue tradisional tentang onde-onde. Nah, kira-kira siapa yang tahu alat dan bahan pembuatan onde-onde? Ya, coba Nurasisa sebutkan. Kalau alatnya apa? Pisau, panci, kompor, baskom, penyaring atau sendok besar. Ya, kalau bahannya apa? Saya Apa? tepung, gula merah, air hangat, dan parutan kelapa. Iya, itulah alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat kue. Onde. Adapun tujuan kita mempelajari kue tradisional ini yaitu kue onde-onde. Tujuannya anakku agar supaya kita lebih mengenal kearifan lokal di sekitar kita, khususnya makanan tradisional kita ya, onde-onde. Onde-onde ini merupakan kue tradisional kita yang selalu ada di setiap acara kegiatan, baik itu kegiatan pesta, kegiatan syukuran. Ini uniknya onde-onde ya, selalu disajikan dalam kegiatan-kegiatan seperti acara tersebut. Tujuannya anakku agar supaya kita lebih menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal di sekitar kita ya, serta ada perencanaan pada anakku untuk membuat kue tradisional tersebut. Ya, jadi baik anakku, dalam pelajaran proyek kita ini perlu saya perkenalkan bahwa ada nanti 4 tahapan yang akan kita lalui dalam proyek pembuatan onde-onde ini ya. Yang pertama, pengenalan. Ya, jadi seperti ini adalah hal pengenalan. Kemudian yang kedua nanti kontekstualisasi. Kita akan terjun langsung bagaimana proses pembuatannya itu serta bahan-bahan yang disediakan ya. Kemudian tahap aksi. Nah, jadi setelah anakku melalui tadi pengenalannya, kita akan melalui tahapan aksi, yaitu kita langsung membuat sendiri, mempraktikkan langsung cara pembuatan kue onde-onde ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap perayaan. Tahap perayaan ini apabila anakku sudah membuat itu, maka akan disajikan di ruang kelas kita ini. Kemudian anakku akan diceritakan langsung oleh guru-guru kita serta kepala sekolah kita turut menyaksikan kue onde-onde yang kita buat itu sambil menikmati ya. Jadi paham nih? Nah, coba perhatikan ini gambar. Ini ada gambar proses pembuatan onde-onde ya. Lihat, ini bentuknya kue onde-onde ya. Ini tahapan-tahapan yang dilalui untuk membuat kue onde-onde itu. Perhatikan di atas, itu alat dan bahannya. Alat yang digunakan untuk membuat kue onde-onde ini, yang pertama panci kukus, yang kedua baskom, kompor, pisau, dan sendok besar. Kemudian bahannya anakku tepung beras, ketan, kelapa muda yang diparut, gula merah, pewarna makanan, serta air. Bagaimana anak-anakku? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut tahapan berikutnya? Tidak. Apakah sudah dimengerti ini? Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, jadi kalau sudah dimengerti ini, selanjutnya kita langsung memasuki tahap
tahapan aksi. Ya, kita akan terjun langsung melihat bagaimana proses serta memperoleh bahan-bahan untuk membuat kue onde-onde ini. Ya, selanjutnya kita akan memasuki tahapan aksi. Jadi anak-anakku, kita akan memasuki tahap kontekstualisasi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kue onde-onde itu di dalamnya ada ya gula atau gula merah. Nah, gula merah itu diperoleh dari pohon apa namanya ini? Pohon lontar. Ya, pohon lontar. Pohon lontar ini anakku diambil airnya. Coba perhatikan di atas ya. Di bagian pelepahnya itu mengeluarkan air. Ya, jadi orang untuk mengambilnya airnya itu menggunakan ini tangga ya. Menggunakan ini tangga, memanjat lalu naik di atas dengan menggunakan alat sederhana ini. Inilah tempatnya, ya. Inilah tempatnya. Jadi ketika orang sudah sampai di atas, lalu mengkorek sedikit isi pelepahnya itu, lalu mengeluarkan air. Tapi airnya itu hanya menetes. Nah, makanya orang menyimpannya ini tempat, lalu membiarkan airnya itu menetes, menyimpan sampai 1 hari, ya. Setelah tersimpan 1 hari, keesokan harinya lagi baru orang pergi mengambil ini tempat. Nah, maka akan berisi ini air yang tadi menetes di pelepah pohon lontar ini, ya. Setelah ini diambil, maka bisa saja kalau airnya banyak, bisa jadi ini penuh. Nah, setelah itu diambil lalu dibawa pulang, baru dituangkan tadi di wajan, ya, dituangkan di wajan, dituangkan. Setelah wajan itu terisi air daripada pohon lontar ini, itulah yang nanti yang akan dimasak ya, dimasak. Berapa jam dan kapan tergantung dari proses air tadi yang dimasak itu akan berubah menjadi kental. Ya, menjadi kental dan berwarna merah. Setelah diaduk akhirnya lama-kelamaan menjadi kental, itulah terjadilah proses pembuatan gula merah. Maka nanti anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan tahapan kita ini melihat proses pembuatan gula merah yang setelah diambil airnya ini dibawa ke wajan lalu dimasak, ya. Jadi selanjutnya kita akan bergeser melihat proses pembuatan gula merah itu. Ya. Apakah namun sebelumnya apakah yang ditanyakan? Ya, jadi kalau tidak ada, maka kita akan bergeser tahap selanjutnya melihat proses pembuatan gula merah ini. Ya, cukup sekian dulu ya. Nah, selanjutnya kita bergeser. Ya, jadi anak-anakku, inilah proses pembuatan gula. Ya, gula ini merupakan bagian daripada kue onde-onde itu, yang di dalamnya itu yang dirasakan manis, ya. Inilah proses pembuatannya itu gula. Nanti ketika sudah diaduk ini, dimasukkan dalam wajan, ya. Ini wajannya. Jadi dimasukkan nanti dalam sini. Setelah didiamkan selama 1 jam atau setengah jam, maka gula ini yang tadinya kental ini akan membeku. Nah, ketika sudah membeku ini, maka ditariklah ya, ataulah dibuka dari tempat adonannya ini. Ya, bisa diperhatikan contoh pembuatannya. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Tolong perhatikan seperti itu. Nah, itu. Dalam pembuatan onde-onde itu ada kelapanya, ada barutan kelapanya. Nah, inilah pohon kelapa. Siapa di antara aku bisa memanjat? Ya.
sebutkan apa-apa bahannya yang tadi digunakan untuk membuat ini. Ya, ini pas. Tepung, Ya, gula merah, ya. dan air hangat, dan kelapa parutan. Prosesnya, Saya Pak, proses pembuatannya tadi ini sampai selesai, mulai dari awalnya. pertama-tama tepung disiram dengan air hangat, lalu dibuat adonan. Setelah itu diisi dengan gula merah, lalu Jelaskan tentang bahan yang dibuat kue ini dan prosesnya. Sekarang sebutkan lagi alat yang kalian tadi gunakan. saya Pak. Ya, Pisau, panci, kompor, baskom, penyaring, atau sendok besar. ini tadi yang pertama bahannya, prosesnya, terakhir alatnya sudah dijelaskan semua. Ya, apa perlu itu mah?